Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV dimanapun kalian berada. Kalian apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, selamat datang di podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Oke, kenalin aku Fikal. Di segmen ini kita bakalan ngobrol tentang yang lagi viral nih teman-teman. Kira-kira apa ya yang lagi viral di media sosial? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Ya, tentunya tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Tentu saya tidak sendiri nih teman-teman, karena telah hadir bersama saya, yaitu salah satu dosen dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, yaitu Bapak Muhammad Rizky Utama, SIP MSI, atau yang kita kenal dengan panggilan Mas Uta. Untuk itu kenalan yuk dengan beliau. Halo Mas Uta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Uta? Alhamdulillah baik. Fikal sendiri bagaimana? Alhamdulillah Fikal baik, sehat dan juga semangat nih tentunya. Oke, jadi Mas Uta di podcast ini kita bakalan ngobrol nih yang lagi viral banget nih ya, yaitu tentang konflik. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering melihat di media sosial, di berita-berita internasional, juga tentang konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Yang mana saat ini kita tahu bahwa Rusia tidak berhenti-berhentinya menyerang negara Ukraina. Untuk itu mungkin Sobat UI TV sudah penasaran nih Mas. Dan juga kita juga sudah penasaran tentunya apa sih yang lagi terjadi, konflik apa sih gitu yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke. Sebenarnya untuk konflik, penjelasan latar belakang konflik ini bisa satu SKS sendiri nih. Gitu, karena sangat panjang. Tapi saya mencoba untuk mungkin untuk Sobat UI TV ya. Untuk Sobat UI TV mungkin saya akan coba untuk meringkaskan gitu. Jadi asal mulanya kan Ukraina itu satu wilayah yang dari dulunya itu sudah sering diperebutkan. Jadi diperebutkan oleh Turki Utsmani, kemudian dengan Austria-Hungaria, kemudian Kekaisaran Jerman sampai Kekaisaran Rusia. Jadi memang sudah sering diperebutkan wilayah itu. Nah, kemudian sampai ke masa Uni Soviet. Nah, Uni Soviet, Ukraina masuk ke dalam Uni Soviet. Dan ketika Uni Soviet itu runtuh di tahun 1991. Akhirnya Rusia, Ukraina, Belarus, dan beberapa negara bekas Uni Soviet lainnya mendirikan yang disebut dengan Commonwealth of Independent States. Yang mana di sini sebenarnya ya mereka tetap punya kerjasama dalam bidang hubungan luar negeri dan sebagainya. Tapi kemudian kita melihat di tahun 2014. Ya, di 2014 itu terjadi revolusi di Ukraina. Jadi sebelumnya itu presidennya Yanukovych namanya, dia itu pro Rusia. Jadi setelah tumbangnya Uni Soviet dan kemudian Ukraina ini masih kiblatnya ke Rusia. Tapi kemudian terjadi revolusi yang mana menjatuhkan presiden ini dan kemudian membawa Ukraina ke satu babak baru di mana Ukraina itu lebih pro Barat, gitu, lebih pro terhadap Eropa dan NATO. Dan sampai yang presiden yang sekarang itu Volodymyr Zelensky, nah dia itu masih punya kiblat yang sama ke Barat, gitu. Jadi contohnya kita bisa contohkan bagaimana pengembangan minyak. Jadi Ukraina itu sebenarnya wilayah yang kaya sumber daya alam. Jadi dia bagaimana pengembangan minyak di Ukraina. Ukraina kan miskin, dia kecil. Tapi dia tidak mau kemudian bergantung dengan Rusia. Akhirnya dia mencoba untuk ke barat. Jadi kemudian perusahaan-perusahaan dari Belanda seperti Shell itu mulai masuk ke Ukraina dan kemudian mulai eksplorasi gas alam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rusia yang tadinya sebelumnya itu dekat dengan Ukraina, jadi eksplorasi ini dianggap tidak masalah, gitu. Jadi karena dia tidak akan kemudian Eropa tidak akan beralih dari Rusia ke Ukraina. Tapi ketika rezim di Ukraina itu lebih dekat ke Eropa, maka bukan menutup
kemungkinan Ukraina akan menjadi pemasok gas alam ke Eropa, dan itu akan kemudian menggantikan posisi Rusia sekarang sebagai pihak yang menjadi eksportir gas alam terbesar untuk Eropa. Bukan terbesar, mungkin dalam jumlah besar ya, 40-an%. Nah, ini kalau kita lihat dari segi itu, nah kita bisa melihat bahwa Rusia ini menjadi terancam posisinya, ya kan? Kemudian Mas, kita kan penasaran nih mungkin, kok bisa-bisanya Rusia ini terus menyerang Ukraina? Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Rusia ini sudah benar, dan juga strategis apa yang dilakukan oleh Rusia ini? Oke. Kalau dari kalau dari perspektif HI itu tidak ada yang benar dan salah. Ya, jadi kita hanya melihat apa yang terjadi. Mungkin kita bisa melihat dari dua perspektif. Yang pertama, kita melihat dari perspektif Rusia, karena memang ya kalau Ukraina ini kemudian masuk ke Uni Eropa atau ke NATO, itu akan membahayakan Rusia. Karena nanti tidak akan ada lagi yang disebut dengan negara buffer gitu. Jadi yang langsung tuh Eropa, NATO itu akan langsung berhadapan face to face dengan Rusia, perbatasan Rusia. Nah, kemudian ketika kita melihat dari Barat, tentunya tadi bagian yang minyak tadi itu menguntungkan. Kemudian juga kalau dari NATO, kalau Ukraina itu masuk ke dalam NATO, tentunya NATO bisa meletakkan senjatanya di Ukraina. Gitu, dan itu dekat sekali dengan Rusia. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rusia. Kita harus coba melihat sejarah kembali apa yang dilakukan oleh Rusia kepada Georgia di tahun 2008. Jadi Georgia itu adalah satu negara dekat antara Rusia dengan Turki. Nah, negara ini dulu ketika Uni Soviet jatuh, dia percaya bahwa dia itu didukung oleh Barat. Dia percaya bahwa dirinya didukung oleh Barat, dan kemudian kiblatnya pun ke Barat. Dan yang dilakukan oleh Rusia hampir persis dengan apa yang dilakukan dengan Ukraina. Kalau sekarang Ukraina itu Rusia mendukung menganeksasi Crimea, kemudian mendukung separatis di wilayah Donbas. Itu juga sama strategi yang sama dilakukan oleh Rusia kepada Georgia. Jadi pada saat itu ada wilayah Abkhazia dan juga Ossetia Selatan, yang mana itu diakui oleh Rusia sebagai negara, tetapi di dunia ini masih diakui sebagai bagian dari Georgia. Jadi taktiknya mirip antara yang dilakukan oleh Rusia ke Georgia dan dilakukan Rusia ke Ukraina. Tentu di Georgia gagal. Ada Abkhaz, ada Ossetia Selatan, tetapi ya wilayah Georgia tetap independen. Nah, sekarang kita melihat di Ukraina dengan taktik yang serupa, tapi dengan satu hal yang saya bilang sedikit berbeda. Kalau dulu Georgia itu seperti ditinggalkan oleh Barat, sekarang Ukraina awalnya itu terlihat seperti ditinggalkan oleh Barat. Tapi kemudian kita melihat bahwa Barat itu sudah mulai membantu. Apakah itu humanitarian aid ataupun dari segi militer. Tapi memang belum ada kemudian pasukan yang masuk ke dalam Ukraina. Tapi kita sudah melihat, contohnya Turki itu sudah memberikan bantuan, kemudian juga negara anggota NATO yang lain juga sudah memberikan bantuan gitu. Jadi di sini kita tidak bisa bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia itu benar. Kecuali kita mungkin pro Rusia, kita bisa menjustifikasi dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Putin, dan kita bisa bilang apa yang dilakukan Rusia itu salah jika kita berada di posisinya Barat dan melihat apa yang dilakukan oleh Rusia. Gitu. Sekarang nih juga yang lagi viral juga nih Mas Uta, pertanyaan ataupun suatu statement yang mengatakan bahwa ternyata adanya konflik ini, apakah ia akan memicu adanya perang dunia ketiga? Ini menarik sekali. Iya. Karena gini, kalau kita belajar dari sejarah dulu, memang perang dunia itu terjadi ketika adanya satu negara yang memang memprovokatori satu konflik, tapi kemudian yang konflik ini melebar dan diikuti oleh negara-negara yang lain.
Dan di sini saya melihat ada dua kemungkinan iya dan tidak. Iya dan tidak. Ya. Jadi kemungkinan iya itu kita bisa melihat ketika kalau NATO dan Uni Eropa itu memang mereka akhirnya masuk ke Ukraina dan berperang di Ukraina, itu bisa kemudian spillover ke Eropa. Nah, spillover itu satu teori di HI yang mana kalau ada konflik kemudian dia merembet ke tempat yang lain. Nah, itu bisa terjadi gitu, dan kalau itu terjadi belum tentu juga itu akan buat perang. Mungkin akan terjadi perang di Eropa. Saya bisa bilang akan terjadi perang dunia itu kalau China, ya kan, sekutunya Rusia, akhirnya mencoba untuk menginvasi Taiwan. Atau mencoba untuk mendapatkan Taiwan kembali sebagai bagian dari China. Yang mana Taiwan ini kan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kita bisa melihat nanti Barat konsentrasinya terpecah ke Eropa dan ke Taiwan. Jadi Barat sendiri akan sulit, Amerika Serikat sendiri kemudian akan sulit untuk mengimbangi kekuasaan antara pasukan ke wilayah Eropa atau mungkin ke wilayah Asia. Karena di Asia dia sudah punya sekutunya sendiri dengan Australia, kemudian dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, gitu, dan Filipina. Bahkan sebenarnya Indonesia sekarang militarily kita itu mulai dekat dengan Amerika Serikat gitu. Jadi ya kita sebenarnya, menurut saya Indonesia juga mengkalkulasi bahaya, tapi ya itu yang kemudian terjadi, bisa iya dan bisa tidak. Tergantung nanti seperti apa perkembangan dari konflik ini. Apakah hanya di Eropa? Karena China sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda dia ingin ikut ke dalam konflik. Gitu. Jadi China bahkan terakhir itu mencoba untuk menjadi penengah antara Rusia dengan Ukraina. Gitu. Jadi kalau China tidak melakukan apa-apa, ya kemungkinan perangnya akan di wilayah Eropa saja. Oke, jadi belum tentu ya teman-teman ya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sempat menyinggung tentang Indonesia nih. Mungkin saya sering banget nih, Mas Uta, mendengar teman-teman saya, kamu pro-nya apa nih? Pro Rusia atau Ukraina? jadi perlombaan nih. Jadi menebak-nebak nih. Karena ada kayak, aduh bakalan perang dunia ketiga nih, gimana gitu ya. Nah, ngomongin tentang Indonesia nih Mas Uta. Kira-kira kita nih sebagai warga Indonesia dan juga mungkin pemerintahan Indonesia ya, itu bagaimana sih peran kita, peran Indonesia khususnya dalam menyikapi masalah ini? Kalau saya lihat pemerintah Indonesia itu sudah benar bersikap ya, dalam artian tidak kemudian taking sides, jadi tidak kemudian mendukung salah satu sisi, dan kita hanya berfokus pada evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Ukraina, gitu. Dan itu menurut saya sudah menjadi satu langkah yang memang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk saat ini. Jadi tidak melakukan apapun, karena kita harus kembali ke konstitusi dan undang-undang dasar negara kita, yang mana kita itu harus menjadi negara yang bebas aktif. Jadi kita tidak bisa kemudian mendukung satu sisi dan melawan sisi yang lain gitu. Jadi kita harus tetap berada di tengah, dan itulah yang harus tetap dilakukan oleh Indonesia. Begitu juga dengan di Ukraina gitu. Jadi dalam konflik Ukraina, menurut saya mungkin akan lebih bagus. Ya memang sekarang kita sudah melihat pemerintah Indonesia lebih fokus untuk mengevakuasi orang-orang Indonesia keluar dari Ukraina. Itu udah oke, karena terakhir itu dari Odessa ke Romania, dan dari beberapa tempat kemudian ke Polandia. Dan itu sudah langkah yang tepat untuk saat ini, dan langkah yang tepat juga ketika Indonesia tidak terlalu taking sides. Jadi tidak terlalu kemudian mendukung atau tidak mendukung Rusia ataupun Eropa dan NATO gitu. Jadi memang kita harus tetap berada netral sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke. Nah, teman-teman UI TV, jadi kita harus netral nih ya. Pemerintah sudah netral dan sudah melakukan langkah yang benar. Nah, jadi masalah teman-teman milih mana nih, Rusia atau Ukraina itu mohon untuk dihentikan aja. Karena belum pasti juga ya.
Nah, terima kasih kepada Mas Uta dan Baik. juga teman UWI TV dimanapun berada. Kita sudah ngobrol nih tentang konflik Rusia dan juga Ukraina. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan info yang lebih update lagi, informasi yang lebih benar lagi dan juga tidak salah-salah nih. Takutnya malah netizen Indonesia yang perang gitu ya. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman UWI TV dimanapun berada. Akhirnya kita akhiri podcast obral kali ini dan sampai ketemu di podcast obral selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.